Ingat saya mau membuat surat terbuka untuk beliau, Pak Jokowi. Mudah-mudahan Anda ingat saya Aryono, Pak. Saya teman Pak Hari Mulyono almarhum. Itu Pak Hari cerita bahwa dia adalah teman kuliah Anda di Fakultas Kehutanan UGM. Lalu kenapa semua orang kok masih tidak percaya dengan keaslian ijazah Anda? Itu karena satu, Anda sudah tidak dipercaya oleh rakyat. Kecuali oleh para cebong, para bacer yang selama ini berada di belakang Anda itu yang percaya, yang rakyat lainnya itu tidak percaya. Bahkan adalah bahwa Anda sudah tidak lagi percaya oleh rakyat, Pak. Banyak loh kebohongan Bapak yang selama ini muncul ke permukaan, misalnya SMK yang katanya sudah dipesan 6.000 orang, sampai sekarang jadi mobil goib, tidak ada jejaknya sama sekali. SMK di mana sekarang? Gedungnya ada, mobilnya nggak ada. Saya pernah ke sana liputan, Pak. Tidak boleh Anda itu menyampaikan bahwa saya lulusan UGM, tidak percaya, Pak. Gempar, Dap. Nampak jelas suara Haryono teman kuliah Hari Mulyono yang dijodohkan dengan Idayati adik Jokowi. Haryono beri pesan terbuka kepada Jokowi, bahkan sangat meragukan keaslian ijazah Jokowi. Jangan dilewati rekaman suara penting ini. Teka-teki ijazah Jokowi, akankah terbongkar dengan munculnya teman Mulyono ini? Nah ya, bingung juga untuk menyampaikan bahwa saya ini, mudah-mudahan Pak Jokowi mengingat saya mau membuat surat terbuka untuk beliau. Pak Jokowi, mudah-mudahan Anda ingat saya Aryono, Pak. Saya teman Pak Hari Mulyono almarhum. Pak Hari Mulyono itu dulu adalah Ketua Komite SD 15 Mangkubumen Lor. Sedangkan Anda itu Ketua Komite SD 16 Mangkubumen Kidul, bersebelahan, dempet ya sekolahnya. Saya adalah Sekretaris Komite SD 15, satu sekolahan dengan Pak Hari Mulyono almarhum. Nah, saya kenal dengan beliau itu deket ya Pak ya, sering gojek, guyonan dan sebagainya. Jadi saya tahu bahwa Pak Hari Mulyono waktu itu Anda belum jadi apa-apa, belum jadi wali kota, masih pengusaha mebel. Itu Pak Hari cerita bahwa dia adalah teman kuliah Anda di Fakultas Kehutanan UGM. Jadi waktu itu karena tidak ada keinginan apa-apa, tidak ada tujuan apa-apa, uang belum jadi apa-apa, saya masih wartawan, saya kepala biro bukan GM, General Manager Radar Solo, Jawa Pos. Ya. Cerita bahwa Pak Hari cerita bahwa Anda adalah teman kuliahnya. Lalu Pak Hari sering main ke rumah Anda, lalu dijodohkan, mau nggak dengan adik saya? Pak Hari mau, menikahlah dengan Idayati lah. Waktu itu saya yakin bahwa Anda memang kuliah di UGM. Nah, yang sekarang dengan berbagai cara Anda jelaskan, berbagai cara itu cara Anda ya, bukan cara yang diinginkan rakyat. Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa ijazah saya punya ijazah di UGM. Lalu teman-temannya katanya juga sudah menyampaikan bahwa itu memang satu kuliah dengan Pak Jokowi. Lalu direktornya bahkan Bu Ova Amelia itu profesor itu juga menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli di UGM dan ada catatannya. Nah, tapi Pak Rismon itu dia doktor, Pak. Dia doktor, mantan dosen, dan punya keahlian di bidang IT. Memang dunianya itu bisa menunjukkan secara ilmiah bahwa ijazah Anda itu palsu. Nah, ini yang perlu segera diklarifikasi, Pak. Lalu kenapa semua orang kok masih tidak percaya dengan keaslian ijazah Anda? Itu karena satu, Anda sudah tidak dipercaya oleh rakyat. Kecuali oleh para cebong, para bacer yang selama ini berada di belakang Anda itu yang percaya, yang rakyat lainnya itu tidak percaya. Bahkan tokoh-tokoh oposisi itu sampai akan tanggal 16 Maret akan datang ke rumah Anda untuk bersilaturahim sekaligus mengklarifikasi. Karena apa? Karena sampai sekarang ijazah asli itu nggak pernah ditunjukkan. Inilah persoalannya. Padahal dengan menunjukkan ijazah asli itu semua selesai. Tapi yang jadi pikiran saya, yang mungkin ini perkiraan saya, itu adalah bahwa Anda sudah tidak lagi percaya oleh rakyat, Pak. Banyak loh kebohongan Bapak yang selama ini muncul ke permukaan, misalnya SMK yang katanya sudah dipesan 6.000 orang, sampai sekarang jadi mobil goib, tidak ada jejaknya sama sekali. SMK di mana sekarang? Gedungnya ada, mobilnya nggak ada. Saya pernah ke sana liputan, Pak. Tidak boleh masuk, tapi gedung itu ada, pabrik ada, tapi nggak ada mobilnya, adanya mobil Avanza. Nah, yang kedua masalah tidak akan hutang. Buat apa hutang? Uang kita banyak. Ternyata hutang sekarang sampai 8.000 triliun lebih. Yang bayar siapa?
ekonomi kacau, lalu membangun IKN katanya tidak pakai APBN, ternyata APBN jebol gara-gara IKN juga. Pengelolaan negara yang amburadul ini yang membuat rakyat dengan Anda itu menyampaikan bahwa saya lulusan UGM tidak percaya, Pak. Karena saya itu, Pak, kebetulan punya teman namanya Heru, orang Laweyan, Anda mungkin kenal. Itu satu kelas dengan Anda di SMP Negeri 1. Saya percaya Anda sekolah di SMP Negeri 1, di SMA 6. Waktu itu belum SMA 6, masih SMPP. Nah, ini yang jadi pertanyaan, tunjukkan ijazahmu yang asli, sudah selesai semua. Tapi karena tidak ditunjukkan, hanya omongan orang, omongan rektor dan sebagainya, Anda yang ngomong sebesar apapun, seluar biasa apapun omongan Anda, itu tidak dipercaya. Itu aja persoalannya. Saya percaya Anda punya ijazah, tapi karena omongan Anda sudah tidak dipercaya itu, sehingga sekarang bergulir terus, Pak. Itu nanti menjadi energi negatif buat sampean. Energi negatif itu makannya setan, makannya jin. Jadi kalau Anda energinya negatif terus, bahaya, Pak. Semua ada akhirnya, semua ada ajalnya. Kekuasaan manusia itu juga ada akhirnya. Jika tiba akhirnya nanti, kasihan sampean, Pak. Coba segera selesaikan sekarang aja. Oke, mudah-mudahan video ini sampai ke beliau. Thank you. Salam. Nah, ini ada saksi kunci yang bisa memberatkan Jokowi, yang dulu Jokowi ngakunya adalah pembimbing Jokowi yang bernama Insinyur Kasmujo. Nah, keberadaan Insinyur Kasmujo ini dipertanyakan sampai sekarang pun ya tidak diketahui. Nah, kalau misalnya Insinyur Kasmujo ini ditemukan, maka ini akan memberat Jokowi dan akan ketahuan dan terbongkar apakah benar dosen pembimbing Jokowi. Padahal deskripsi yang kita lihat ya, yang dibongkar oleh Rismon Syarifar, tidak ada nama Kasmujo. Seperti sekarang ini kan banyak orang bingung, saudara, kemana yang namanya adalah Insinyur Kasmujo. Insinyur Kasmujo ini adalah satu dari 8 orang, ya kan, 7 orangnya ini sekarang sudah diketahui, saudara. Dari rektor, terus wareknya, wakil rektor, ada 4 orang, terus ada dekan, ada perpustakaan, semua itu sudah terdata oleh Pengadilan Negeri Sleman. Tapi hanya satu yang tidak ketemu, saudara, menghilang, yaitu adalah si Insinyur Kasmujo, saudara. Makanya Insinyur Kasmujo ini menghilang. Kemana ini? Makanya saya sedang cari, saudara. Silakan. Gini Pak Hendro, itu kan skripsinya kan nggak ada nama Kasmujo. Ya ada Ahmad Sumitro. Ahmad Sumitro sendiri kan udah almarhum. Nah sekarang cuma ada Kasmujo saksi hidup. Nah itu kalau dia muncul jadi saksi memberatkan Jokowi, jelas saksi memberatkan Jokowi, membuktikan bahwa Jokowi itu skripsinya palsu. Aduh, kasihan banget ya. Ya karena skripsinya kan nggak ada nama Kasmujo. Ya. Skripsi nggak ada nama Kasmujo, sedangkan Jokowi berulang kali bilang dengan Pratikno bahwa Kasmujo itu adalah dosen pembimbingnya. Ini kan dua pernyataan yang bertolak belakang, antara skripsinya yang palsu atau omongan Jokowi yang bohong kan jadinya kan. Kalau kita berpegang omongan Jokowi, berarti skripsinya palsu, berarti itu bukan skripsinya Jokowi. Gila, skripsinya Hari Mulyono. Pak Hendro udah pernah bilang itu. Udah, saya pernah ungkap semuanya, saudara. Iya. Yang belum terungkap saya ungkap, saudara. Saya belum. Jadi data-data di UGM itu adalah data-data Hari Mulyono, adik ipar Jokowi. Ini bro, ini adalah orang yang kita cari-cari, bro. Ini yang bernama adalah Insinyur Kasmujo, saudara. Insinyur Kasmujo itu menghilang, saudara. Dan itu usianya sekitar hampir 70. Insinyur Kasmujo nggak bakal bisa ditemukan Pak Hendro, udah hilang dia. Gila, saudara. Kalau nggak itu jadi saksi kunci. Iya. Bisa menjebloskan Jokowi ke penjara itu. Iya. Iyalah. Iya. Nggak mungkin diadakan. Gempar sekali setelah kita menonton dan kita mendengarkan rekaman suara dari Haryono, teman Hari Mulyono yang dinikahkan oleh adik Jokowi. Haryono ini adalah teman kuliah Hari Mulyono atau teman kuliah Mulyono, ya, memberikan pesan khusus kepada Jokowi, dan ini tentunya menggemparkan ya. Ini sangat mengejutkan sekali. Ternyata Haryono ini juga tidak mempercayai ya, dan bahkan meragukan keaslian ijazah Jokowi. Ini adalah teman Hari Mulyono. Tentunya ia mengerti ya dan mengetahui tentang hal ini ya. Dan apakah teka-teki ijazah ini setelah kita mendengarkan rekaman tadi akan segera terungkap dan segera terbongkar, dan siapa sebenarnya Haryono ini kita juga belum tahu yang sebenarnya siapa ya teman-teman ya.
Kemunculan Haryono ini tentunya menggemparkan dan menggegerkan. Kita sudah menonton dan sangat menarik sekali. Kita sudah mendengarkan cuplikan video yang ini tentunya ya menarik ya buat kita saat didengarkan dengan baik-baik, disimak dengan baik-baik. Ternyata begitulah komentar dari Haryono ini. Beliau juga memberikan pesan khusus kepada Jokowi ya, bahwa Jokowi ini sebenarnya salah sendiri ya, karena beliau ini kenapa ijazahnya diragukan oleh rakyat dan masyarakat, karena dari kebohongan-kebohongan Jokowi ini sering sekali ya dilakukan oleh Jokowi. Beberapa kali kebohongan-kebohongan Jokowi ini sering sekali terulang-ulang. Jadi kebohongan ditutupi dengan kebohongan lainnya, sehingga kebohongan-kebohongan tersebut bercerita tentang kebohongannya sendiri ya, dan akhirnya kebohongan besar bercerita tentang kebohongan-kebohongan itu sendiri. Nah tentunya seperti itu ya, karena kita juga tahu sih apa janji-janji Jokowi saat menjabat dari Gubernur Jakarta hingga menjadi Presiden 2 periode ini. Banyak sekali janji-janji Jokowi yang tentunya itu merupakan suatu kebohongan-kebohongan kalau menurut masyarakat kan gitu ya. Masyarakat menilai bahwa Jokowi ini telah berbohong karena banyak sekali beredar video, banyak sekali konten kreator yang membuat video Jokowi ya, dan merangkai kebohongan-kebohongan Jokowi ini banyak sekali ya. Walaupun mungkin banyak sekali juga tugas-tugas Jokowi atau janji-janji Jokowi ini memang terpenuhi ya kan, tetapi masyarakat juga menilai bahwa Jokowi ini telah berbohong, dan akhirnya semua atau segala kebohongan-kebohongan Jokowi ini dikait-kaitkan dengan isu ijazah ini. Dan akhirnya seperti Pak Haryono pun juga meragukan keaslian ijazah Jokowi. Nah ini yang sangat miris ya tentunya ya. Apa saja yang dilakukan oleh Jokowi, kebohongan-kebohongannya, teman-teman tentunya sudah menonton beberapa cuplikan video atau tayangan video di media sosial lain ya, bahwa Jokowi ini banyak sekali berbohong, yang mobil SMK, janji-janji lapangan pekerjaan, dan banyak sekali kalau kita melihat dan menonton video ya, bahkan tentang Pilpres ya, bahwa Gibran ini tidak mungkin untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden atau presiden gitu ya, karena Gibran ini ya belum cukup umur. Akan tetapi kita semua tahu undang-undangnya dirubah, dan akhirnya karena ada Paman Usman ya, kita tahu ya perubahan konstitusi itu tersebut terjadi. Bahkan Gibran pun lolos ya menjadi wakil presiden, padahal sebenarnya Gibran ini belum cukup umur ya, dan tidak lolos seharusnya gitu. Dan ini adalah memang merusak demokrasi juga kalau seperti ini. Makanya Gibran banyak sekali yang menjuluki bahwa Gibran ini adalah anak haram konstitusi kan gitu ya teman-teman ya. Tentunya hal ini sangat menarik sekali ya yang telah dibicarakan oleh Haryono tadi. Sangat menarik tentunya karena kita mendengarkan juga, saya sendiri menikmati dan ingin tahu sebenarnya itu siapa Haryono. Ternyata Haryono ini adalah teman Mulyono yang dinikahkan oleh dijodohkan ya oleh Jokowi ke adiknya, akhirnya menikah dengan Idayati, yaitu adik Jokowi ya, yang akhirnya sekarang ini Pak Hari Mulyono ini sudah almarhum ya, dan setelah ditinggal oleh Pak Hari Mulyono ya sudah almarhum, dan posisi Idayati ini kan tentunya sendiri ya, akhirnya dinikahin oleh Paman Usman yang sering disebut-sebut oleh Paman Usman, yaitu yang dulu ketua MK yang kita dengar-dengar nih kawan. Pak Usman ini yang meloloskan Gibran yang tadinya belum cukup umur menjadi wakil presiden, akhirnya jadi cukup umur gitu ya. Nah itu yang menikahi Idayati ya. Tentunya ini sangat miris ya. Kalau kita bicara tentang konstitusi, kita bicara tentang Gibran ya, tentang umur yang belum cukup, ini sangat miris sekali tentunya ya, karena undang-undangnya dirubah dan akhirnya juga bisa diloloskan, walaupun beberapa pakar dan beberapa lembaga ini juga mendorong dan mendesak agar dulu itu digugat di Mahkamah Konstitusi kan gitu ya. Akhirnya tetap saja menang dan diloloskan ya teman-teman ya. Dan seperti itulah cerita tentang Hari Mulyono tadi. Tentunya ini mengungkap tabir juga dan membuat kita ini jadi tahu sebenarnya siapa sih Haryono. Dan semua orang tentunya Haryono ini juga kebanyakan orang ya itu belum tahu siapa Haryono. Akan tetapi ini semua membuka tabir yang tadinya belum tahu, akhirnya jadi tahu. Ternyata
Haryono ini adalah teman Pak Hari Mulyono gitu ya, di saat kuliah atau sekolah gitu ya teman-teman. Jadi kita biar tahu dan ini diambil pelajarannya kan, seperti itu ya. Jadi ini adalah hal yang sangat luar biasa untuk kita nikmati ya, videonya atau voice-nya tadi ya teman-teman ya.